Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbana fassalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fi dinina wa dunyana wa akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kajian tafsir kita surat An-Naba ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha laghwan wa la kidhdhaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in, dalam bahasa Arab itu kalau ada kata benda memulai sebuah kalimat, maka statusnya adalah marfu'. Salah satu tanda marfu' harokatnya dhammah. Sementara dalam ayat ini bukan wa kullu tapi wa kulla syai'in. Jadi sebegitu detilnya bahasa Arab bahwa harokat terakhir berbeda bisa menentukan perbedaan makna. Ya. Wa kulla artinya adalah dia posisinya objek. Tapi objek memulai sebuah kalimat. Harusnya yang memulai sebuah kalimat adalah subjek. Ketika Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan objek yang berakhiran harokatnya adalah fathah, wa kulla fathah, lamnya berakhiran huruf atau harokatnya fathah. Berarti yang menjadi fokusnya adalah yang mengawali kalimat. Kalau kita mengatakan Ahmad makan roti dan roti dimakan Ahmad, esensinya sama tidak? Sama. Tapi penegasan dan penekanannya berbeda. Bahwa yang memakan roti adalah Ahmad, yang dimakan oleh Ahmad adalah roti, sama saja. Tetapi ketika roti dimakan Ahmad, ingin ada penegasan bahwa yang dimakan Ahmad hanya roti. Ya. Kalau Ahmad makan roti, ada kemungkinan Ahmad makan yang lain. Ya.
roti itu dimakan Ahmad, maka fokusnya kepada roti. Wa kulla syai'in, segala sesuatu, ahsainahu, kami hitung dia. Siapa subjeknya, Pak? Allah. Kami menghitungnya. Segala sesuatu kami menghitungnya. Kalau kita letakkan dengan porsi kalimat yang semestinya, sepatutnya, maka kami menghitung segala sesuatu. Ketika dikatakan segala sesuatu kami menghitungnya, Allah ingin menegaskan bahwa siap-siap dengan segala sesuatu. Hati-hati dengan segala sesuatu. Tidak ada satupun, tidak ada sesuatu apapun. Karena Allah katakan segala sesuatu. Tidak ada sekecil apapun, tidak ada perbuatan seremeh-temeh apapun, tidak ada perbuatan seringan apapun, kecuali ahsainahu, semuanya akan ada hitungannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kita meremehkan, menyepelekan, merendahkan, meringan-ringankan perbuatan baik sekecil apapun. Amtil adza 'anit tariqi fa innahu laka shadaqah. Singkirkan duri yang ada di jalan, maka sejatinya itu menjadi sedekah bagi kita. Kullu tasbihatin shadaqah. Kita hanya mengatakan subhanallah itu sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap lantunan alhamdulillah adalah sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqah. Setiap lantunan Allahu akbar adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah adalah sedekah. Bahkan kata Nabi di hadis itu, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Setiap engkau mendatangi pasanganmu sebagai suami, engkau mendatangi istrimu sebagai istri, engkau mendatangi suamimu, maka itu pun adalah sedekah. Ya, kalau istilah sedekah Jumat, maka sebenarnya enggak mesti makan, gitu kan? Karena sedekah tidak perlu kita sempitkan maknanya berupa pemberian yang sifatnya bisa dinominalisasi. Ya. Berdasarkan hadis tadi. Karena hadis itu awal ceritanya adalah datang sekelompok sahabat Nabi, mereka yang ekonominya menengah ke bawah. Protes kepada Nabi, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Mereka orang-orang kaya, enak mereka kaya, pasti surganya pun yang bagus-bagus, yang enak-enak. Kita nggak bisa bersaing dengan mereka. Yasumuna kama nasum, wa yusalluna kama nusalli. Ya. Kami puasa, mereka pun puasa. Mereka sholat, ya kami juga sholat, sama saja. Cuman perbedaannya apa? Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Maka Nabi meluruskan, sedekah itu bukan hanya seperti itu. Tasbihmu sedekah, tahmidmu sedekah, tahlilmu sedekah, takbirmu sedekah. Bahkan engkau mendatangi istrimu sedekah. Ya. Berarti Nabi tidak ingin kita menyempitkan makna sedekah itu. Artinya tidak ada satupun kita yang tidak bisa tidak melakukan amar ma'ruf dan amal kebaikan. Karena terbuka lebar. Dan setiap kita tidak tahu amal mana yang bisa mengundang ridha Allah, yang dengannya masukkan kita ke dalam surga. Mungkin saya pernah menyampaikan di sini, salah satu buah nasihat daripada guru-guru kita adalah, kalau kalian melihat seekor semut yang tergelincir dan butuh pertolongan, tolonglah. Karena mana tahu itulah yang menjadi sebab kita ditolong sama Allah dari tergelincir kaki kita ketika melewati siratnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kalau kita melihat seekor kucing yang sedang kehausan, berikanlah dia minum.
Karena mana tahu itulah yang menjadi sebab kita diberikan kesempatan minum dari telaga kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan remehkan sedikit pun amal perbuatan baik. Ya. Semut pun punya hak hidup. Ya, berikan hak hidupnya. Mudah-mudahan asbab itulah yang Allah kemudian memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga kata Ibnu Katsir, ay wa qad alimna a'mal al-ibadi kullihim. A'mal al-ibadi kullahum wa katabnahum 'alaihim wa sanajzihim 'ala dhalik in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Maknanya adalah wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Semua ada hitungannya dan ada kitabnya. Kitab di sini bentuknya memang fisik. Seolah-olah kitab fisik. Tapi kita jangan salah bahwa yang namanya kitab itu kata kerja dasarnya adalah kataba yaktubu, menulis. Artinya apa? Segala sesuatu kami tuliskan dan kami catat. Semua ada hitungannya, maka supaya ada hitungannya kami catat rapi. Ya. Kata Ibnu Katsir, katabnahum alaihim, kami tulis rapi. Wa qad alimna a'malal ibadah kullahum, dan kami tahu persis semua perbuatan hamba-hamba kami. Kami mengilmui betul, kami tahu betul tentang semua perbuatan hamba-hamba kami. Itu yang dimaksud dengan ahsaynahu. Karena enggak mungkin orang menghitung, Pak, kalau enggak tahu, Pak. Coba hitung, suruh anak SD hitung 1 tambah 1 berapa. Kalau dia tidak tahu 1 tambah 1 berapa, maka dia tidak bisa menghitung. Artinya berhitung itu maknanya adalah mengetahui. Makanya kata Ibnu Katsir, tafsir ayat ini yang pertama adalah qad alimna. Kami betul-betul tahu mereka. Ketika turun surat Al-Kahfi, Nabi sallallahu alaihi wasallam asbabun nuzulnya itu pernah ditantang dan dipertanyakan oleh beberapa orang kafir Quraisy saat itu. Mereka sebelum mengundang Nabi untuk mempertanyakan tentang, mengetes Nabi tentang pertanyaan, mereka datang dulu ke Madinah. Dijumpailah rahib-rahib di Madinah dengan mereka mengatakan qad ji'nakum li'annakum ahlut Taurah. Wahai para rahib di Madinah, kami sengaja datang dari Mekah ke Madinah untuk datang kepada kalian karena kami tahu betul kalian itu adalah para pakarnya kitab Taurat. Ada apa maksud kedatangan kalian ke sini? Kata mereka yang datang dari Mekah. Di Mekah ada orang ngaku nabi. Ya. Bagaimana caranya kami tahu bahwa dia betul-betul nabi? Kata para rahib ini, tanyakan kepada dia 3 hal. Pertama, tanyakan kepada dia tentang Ashabul Kahfi. Kalau dia bisa menceritakan tentang Ashabul Kahfi, berarti dia nabi. Kalau dia tidak bisa menceritakan seperti apa Ashabul Kahfi, fa innahu mutaqawwil, maka dia pembual. Yang kedua, tanyakan kepada dia tentang Nabi Khidir, atau dalam riwayat lain tentang Zulkarnain. Kalau dia bisa menjawab, maka dia nabi. Kalau dia tidak bisa jawab, berarti dia pembual. Yang ketiga, tanyakan kepada dia apa itu ruh. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia nabi. Kalau dia nggak bisa jawab, berarti dia pembual. Pulanglah rombongan dari Mekah ini ke Mekah. Nabi masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Masih awal-awal dakwah. Sampai di Mekah, dikumpulkanlah orang, ditantang. Wahai Muhammad, jelaskan kepada kami 3 hal. Kalau anda bisa menjawab, anda betul-betul kami akan percaya menjadi nabi. Kalau anda tidak bisa, berarti anda hanya pembual. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa pertanyaan kalian? Tanyakanlah 3 hal tadi. Bagaimana Ashabul Kahfi? Bagaimana tentang Zulkarnain atau kemudian Nabi Khidir? Seperti apa roh itu? Nabi nggak bisa jawab, Pak. Apa akhirnya kata Nabi SAW? Kalau begitu, saya akan jawab besok. Silakan datang lagi.
Saya akan jawab besok. Nabi tanpa mengatakan insya Allah. Allah tegur. Salah satu ayat dalam surat Al-Kahfi apa? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan pernah bilang sama orang saya akan lakukan besok, tapi katakanlah insya Allah. Besok Pak, ditunggu-tunggu, datang lagi mereka. Jibril belum datang. Allah belum menyapa. 2 hari mereka datang lagi, Jibril belum datang. Allah belum menyapa. 3 hari begitu terus Nabi bersedih. Dan Nabi kemudian asafa, menyesali dirinya, mengutuk-ngutuk dirinya, kemudian menjadi orang yang seperti tidak punya harganya di hadapan orang-orang Makkah. Terlanjur menjanjikan, berani mengatakan bisa menjelaskan, tiba-tiba nggak bisa menjelaskan. Sampai berapa lama? 15 hari. Dalam tafsir dijelaskan begitu. 15 hari kemudian baru turunlah ya surat Al-Kahfi itu. Menjelaskan tentang Ashabul Kahfi, termasuk jangan ngomong kepada orang besok saya akan kerjakan, tapi ucapkanlah insyaallah. Termasuk ayatnya adalah fala'allaka bakhi'un nafsaka. Wahai Muhammad, kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau menjadi murung? Hanya karena mereka tidak mau menerima dakwahmu. Allah tahu apa yang engkau telah perbuat. Hidup ini bukan tentang bagaimana mendapatkan penerimaan orang. Hidup tentang bagaimana beramal hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Qad alimna al-a'mal. Aku atau kami sungguh tahu semua amal. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Tenang saja. Dakwah saja. Jangan karena dakwahmu kemudian mengharapkan mereka beriman, jangan. Jangan niatkan dakwahmu supaya diterima oleh mereka, jangan. Niatkan saja karena Allah. Itulah yang membuat kamu tidak akan menjadi murung dan kemudian sedih. Segala sesuatu Allah sudah tahu. Segala sesuatu Allah catat. Segala sesuatu Allah perhitungkan. Sehingga kita tidak tertuntut untuk menjumpai hasil kita di dunia. Ya. Bayangkan Rasulullah SAW 23 tahun berdakwah, apakah menikmati hasilnya? Tidak. Kapan kejayaan umat Islam dimulai? Dimulainya sejak kekhalifahan siapa? Umar Ibn Khattab. Menyebar Islam kemana-mana. Futuhat, penaklukan banyak. Di zaman Nabi belum sebanyak itu. Tapi hasil dakwah Nabi walaupun tidak dinikmati secara langsung oleh Nabi, dinikmati siapa? Dinikmati kita saat ini. Kadang-kadang kita dalam beramal itu cepat menuntut hasil. Kalau kita kemudian beramal seperti tidak ada hasilnya, kadang-kadang lemah dan semangatnya turun dalam beramal. Bahkan na'udzubillah sampai mengutuk-ngutuk diri. Percuma saya begini. Kalau tahu begini doang mah ujungnya. Saya juga sia-sia begini. Sudah 20 tahun saya Ustaz. Ya, punya anak. Rasa-rasanya semua itu kemudian sia-sia. Anak saya sekarang begini, begitu dan seterusnya. Saya sudah ajak anak saya ke masjid, enggak ke masjid. Saya sudah dakwahin istri saya pakai jilbab, belum pakai jilbab. Dakwah kita, ajakan kepada kebaikan, perbuatan baik kita tidak pernah menuntut hasilnya kepada kita. Karena Allah menjanjikan wa kulla syai'in, segala sesuatu tenang saja. Ya, sampaikan saja kebaikan, lakukan saja kebaikan, ucapkan saja yang baik-baik, rencanakanlah kebaikan, dakwahkanlah kebaikan. Wa kulla syai'in, segala sesuatu kata Allah ahsaynahu, kami pasti hitung. Kami pasti catat. Bahkan yang ketiga kata Ibnu Katsir, summa najziha, dan kemudian kami pasti siapkan balasannya. Fa in khairan fa khair. Kalau yang dilakukannya baik, pasti balasan dan catatannya baik. Wa in syarran
fasyarr. Kalau yang dilakukan adalah buruk, pasti catatan dan balasannya pun adalah yang buruk. Artinya apa? Hidup di dunia adalah tentang bagaimana beramal saja. Dalam salah satu ayatnya Allah menegaskan dengan tegas, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan oleh Muhammad, bilang sama mereka, i'malu, sudah beramal saja, berbuat baik saja, berkontribusi saja. Masalah orang tidak menyambut kebaikan kita, masalah orang membalasnya dengan keburukan, masalah orang kemudian mencibir kebaikan kita, masalah orang tidak menganggap kebaikan kita, masalah orang menghinakan, merendahkan kebaikan kita. Segitu doang saya juga bisa. Jalan saja, beramal saja terus. Ibaratnya apa? Teruslah berbuat baik sampai kelelahan lelah mengikutimu. Teruslah berbuat baik sampai kebosanan bosan mengikutimu. Teruslah berbuat baik sampai orang-orang tidak lagi ada yang sanggup merendahkanmu. Karena Allah sudah menegaskan bahwa kebaikan adalah luhur dan tinggi di sisi Allah. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan pernah merasa rendah. Jangan pernah merasa sedih. Wa antumul a'launa. Karena kalian sebagai orang beriman adalah orang-orang yang Allah tinggikan posisinya. Kenapa kita harus rendah dan merasa rendah ketika direndahkan manusia? Padahal Allah sudah meninggikan kita dengan kemuliaannya. Kebaikan tidak ada ceritanya menjadi sesuatu yang rendah. Dia hanya menjadi pandangan manusia dengan pandangan kerendahan kalau yang memandangnya adalah manusia yang Allah rendahkan. Tapi manusia yang Allah tinggikan senantiasa memandang kebaikan sesuatu yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya. Maka lihatlah orang-orang baik yang pernah ada dari generasi salafus saleh, tidak pernah memandang rendah sebuah kebaikan pun. Terlalu banyak kisahnya bagaimana satu dengan yang lain saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Saling tidak mau kalah dalam kebaikan. Walaupun hanya memberi, saat yang selain bisa memberi 400 dinar, yang lain bisa bersedekah dengan semua hartanya, yang lain bisa bersedekah dengan setengah hartanya, tapi ada beberapa sahabat Nabi yang bisa memberikan sedekah dengan segelas air putihnya, dengan beberapa butir kurmanya. Mereka enggak mau ketinggalan rombongan kebaikan. Karena sejatinya kebaikan bukan tentang jumlah, tapi tentang konsistensi dan ketulusan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan kitab di sini adalah masing-masing kita akan mendapatkan kitabnya. Wa kuntum azwajan salatah. Nanti kalian terbagi 3 golongan, kata Allah dalam surat Al-Waqiah. Dibangkitkan itu langsung terbagi 3 golongan. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimana, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, was-sabiqunas sabiqun. Ada golongan sabiqunas sabiqun, orang-orang terpilih saja. Mereka yang akan masuk surganya paling duluan. Ada golongan yang maimanah, golongan sebelah kanan, ada golongan yang mash'amah, golongan sebelah kiri. Siapa mereka golongan sebelah kanan? Kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa yang sebelah kanan ini yang ketika bangkit dari alam kubur, posisinya ada an yaminil arsh, di sebelah kanan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yamini Adam, posisinya di sebelah kanannya Adam. Yang ketiga adalah mereka yang akan diberikan kitabnya, catatan amalnya dari sebelah kanan. Yang keempat, mereka yang akan digiring ke surga ke arah sebelah kanan. Artinya apa? Masing-masing ada kitabnya. Ya. Tapi mereka yang posisinya ashabul mash'amah sebelah kiri, mereka yang ketika bangkit dari alam kubur adanya di posisi sebelah kirinya arsy-Nya Allah. Mereka yang sebelah kirinya Adam alaihi salatu wassalam, mereka yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, dan mereka yang digiring ke arah sebelah kiri itu kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka pun punya kitab catatan masing-masing. Setiap kita punya catatannya masing-masing. Maka nggak perlu kita ngurusin catatan orang.
nggak perlu memberikan penilaian terhadap amal orang. Yang ngitungnya sudah ada, Pak. Yang nyatetnya sudah ada. Tugas kita bukan ngomentarin amal orang, bukan kemudian menghakimi amalnya orang, bukan menyalah-nyalahkan amalnya orang. Jangan-jangan amal kita saja tidak diterima oleh Allah. Kita sibuk melihat amal orang, sibuk menilai amal orang, sibuk menghitung amal orang, sibuk menghakimi amal orang, sibuk menghukumi amal orang. Padahal belum tentu amal kita pun termasuk yang dicatat sama Allah dalam catatan amal-amal kebaikan. Jangan-jangan amal kita banyak hanya karena membicarakan amal orang lain menjadi sirna dan pudar, hilang begitu saja. Yang disebut sebagai faj'alnahu haba'an manthura wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Akan datang mereka semua membawa amal masing-masing. Namun sebagian ada yang Allah jadikan faj'alnahu haba'an manthura. Amalnya tiba-tiba hilang seperti debu yang ditiup, tak bersisa dan tak berbekas. Hilang. Sederhana Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang beramal dengan sekecil apapun kebaikan, dia pasti melihat. Melihat apa? Melihat balasan amalnya sendiri. Dia beramal sendiri, fokus dengan amalnya, enggak sibuk ngurusin amal orang, karena dia yakin yang akan dia lihat adalah amalnya sendiri nanti. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang memperbuat atau berbuat amal buruk sekecil apapun, dia pun akan melihatnya. Kalau begitu kita nggak boleh ikut campur amal orang lain, Ustaz. Bukan begitu. Kita boleh tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mengingatkan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesabaran. Ad-dinun nasiha, kata Nabi. Agama ini intinya nasihat. Saling menasihati boleh, tapi bukan mengklaim dan menghakimi amal orang lain. Bukan kemudian merasa amal kita saja yang paling benar. Jangan sampai kemudian mengklaim bahwa kita doang yang berhak mendapatkan syurga dengan amal kita. Tidak. Pintu syurga terlalu luas dan terlalu banyak. Ya, ada yang memilih pintu syurganya dengan berbakti kepada ibu dan bapaknya. Dia pintu syurga yang paling tengah dan paling besar. Ada yang memilih masuk syurganya dengan pintu yang paling kanan, ngasih makan orang yang kelaparan. Ada yang ingin masuk pintu syurganya dengan tanpa hisab. Mereka yang memilih jalan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai syahid. Ada yang mengambil pintu syurganya sebagai ahlul Quran. Macam-macam. Selama amal itu tidak diremehkan sekecil apapun, kebaikan itu semuanya akan menjumpai hasilnya di sisi Allah walaupun tidak kita jumpai di dunia. Tapi hati-hati, ada catatan-catatan amal keburukan pun beberapa yang akan Allah segerakan hukumannya di dunia dalam banyak hadis. Ya, bukan hanya kami melakukan perhitungan dan bukan hanya kami catat dalam kitab catatan amal khusus tentang keburukannya, bukan. Tapi ada beberapa yang menyangkut tentang hak manusia yang akan Allah segerakan hukumannya di dunia. Satu, orang tua. Siapa yang durhaka sama orang tua, kata Nabi, bukan hanya di akhirat dia jumpai balasannya, tapi di dunia pun disegerakan. Dua, berkaitan tentang kezaliman terhadap hak orang lain, siapapun itu, akan Allah segerakan hukumannya di dunia. Tiga, tentang zina. Kata Nabi SAW, zina adalah hutang, yaqdiha ahluha, yang akan dibayar lunas oleh anak keturunannya. Empat, minum khamr. Kalau sudah di sebuah negeri merajalela zina, kemudian merajalela riba, merajalela khamr, maka Allah segerakan timpakan azab kepada penduduk negeri itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bukan hanya catatan, begitu juga kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan yang Allah juga akan segerakan di dunia, walaupun tidak semua. Berupa kemudahan, berupa kesembuhan, berupa kelapangan hati, berupa ketentraman jiwa, berupa keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, berupa kemudian kekhusyuan dalam ibadah, berupa semangat dalam amal saleh, bersegera dalam kebaikan. Itu bagian dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat bagaimana kitab salafus saleh kita, ya, para ulama-ulama kita menggambarkan bahwa salah satu balasan kebaikan itu adalah semangat melakukan kebaikan itu kembali. Itu cara Allah membalas. Kita sekarang sholat maghrib. Setelah sholat maghrib semangat sholat isya.
Setelah sholat isya nanti semangat sholat subuh besok. Itu cara Allah membalas amal kita sholat maghrib dan isya ini. Dibuatnya kita semangat kembali untuk melakukan sholat. Ketika kita sedekah, kemudian Allah ingin membalas sedekah kita, maka Allah akan membuat kita semangat kembali untuk bersedekah. Ketika kita bangun tahajud, salah satu tanda tahajud kita diterima dan Allah ingin balas tahajud kita, Allah akan semangatkan kita kembali dan bangunkan kembali salat tahajud. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah haji kita, ada saja kemudian niatan yang mendorong kita untuk kembali berkunjung ke sana. Semua di jalan dimudahkan. Itu cara pandang salafus saleh, memandang bahwa ternyata balasan itu ada kalanya Allah segerakan di dunia berupa semangat melakukan amal ibadah yang sama untuk kesekian kalinya. Wa kullu syai'in, kata Allah, segala sesuatu, baik, buruk, besar, kecil, ya, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dilihat orang, tidak dilihat orang, hanya sesekali atau berkali-kali, semuanya ahsaynahu kitabah. Ada hitungan, ada catatan, dan ada balasannya. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba." Ai dikatakan yuqalu li ahli an-nar, dikatakan kepada penghuni neraka, "Dzuqu ma antum fihi falan nazidakum illa 'adzaban min jinsihi wa akharu min syaklihi azwaj." Dalam surat Shad ayat 58, qala Qatadah an Abi Ayyub al-Azdi an Abdullah bin Amr qala lam yanzil ala ahli an-nar ayatun ashaddu min hadhihi fadhuqu falan nazidakum illa 'adzaba qala fahum fi mazidin min al-'adzabi abadan. Na'udzubillah min dzalik. Kata Allah, fadhuqu, maka rasakanlah. Kalau merasa itu, Pak, dalam bahasa Arab, merasa bisa dengan sya'ara yash'ur. Itu merasanya itu sifatnya adalah sesuatu yang dirasa dengan sifatnya abstrak. Ya, merasa sedih, merasa kecewa, merasa bahagia. Itu sya'ara yash'ur, syu'ur. Kalau merasa dengan panca indera, itu merasanya adalah ahassa yuhissu ihsas. Makanya panca indera itu disebut dengan al-hawas al-khamsah. Kita merasa dengan mata, merasa dengan kulit, merasa dengan lidah, itu pakai ihsas. Tapi ayat ini fadzuqu, rasakanlah. Apa maknanya? Sebuah kata-kata yang mengintimidasi. Sebuah kata-kata kutukan, sebuah kata-kata yang sangat dalam, bahkan bukan hanya abstrak. Rasanya itu sangat tidak bisa dinalar sama sekali. Saking abstraknya Allah mengatakan fadzuqu, silakan rasakan semuanya. Bukan hanya engkau merasakan dengan kulit, bukan hanya terasa dalam lidah. Buah zakumnya tidak hanya terasa sampai lidah. Nanah panasnya dengan campuran darah, luka dan air mata bukan hanya terasa sampai lidah. Panasnya api neraka bukan hanya terasa sampai kulit saja. Semua Allah katakan fadzuqu, silakan rasakan semuanya. Rasa yang tidak bisa ternalar, rasa yang tidak bisa terbayangkan, rasa yang sudah tidak ada lagi bahasa untuk mengatakan sakitnya. Kalau sakit di dunia, rasa sakit masih bisa kemudian terasa. Saking sudah tidak ada lagi rasanya, ya, saking sakitnya, maka Allah katakan fadzuqu. Tidak cukup di situ, falan nazidakum, dan kami tidak akan pernah menambahkan azab itu, falan nazidakum illa azaba, kecuali azabnya terus bertambah. Ya, kami tidak akan menambahkan sesuatu kecuali yang kami tambahkan adalah rasa sakitnya terhadap itu, terhadap azab tersebut. Kata Ibnu Katsir, illa azaban min jinsihi, kecuali dengan azab yang satu jenis. Allah enggak nambah-nambahin. Kalau emang dosanya
tukang ngomongin orang, gibah orang, fitnah orang, balasannya adalah apa? Ya, dalam kisah Isra Mi'raj, mereka yang suka gibahin, ngomongin aib orang, memfitnah orang, mereka yang seperti mencakar-cakar wajahnya sendiri sampai kuku ini mencabik-cabik daging bagian dalam wajahnya. Lepas dia sampai hampir lepas dari bagian dagingnya, utuh lagi, dicakar lagi sampai dagingnya hampir lepas. Ketika hampir lepas, utuh lagi, begitu saja. Yang lidahnya dipotong, hampir putus, nyambung lagi, potong lagi, hampir putus, nyambung lagi, hampir putus, nyambung, terus begitu. Falan nazidakum illa adab. Azabnya tidak Allah tambah, cuman yang Allah tambah rasa sakitnya. Ya. Dan kita nggak bisa bayangkan seperti apa, bagaimana sakitnya. Kalau Nabi hanya membayangkan bagaimana api neraka dengan timbangan dan perbandingan api dunia, sungguh tidak ada apa-apanya api dunia. Hanya 1/1000-nya panasnya api neraka. Dengan 3 tingkatan warna. Diawali dengan warna merah, kemudian memanas menjadi warna biru, dan memanas menjadi warna hitam. Dan itulah api yang ada. Kemudian yang kedua, kata Qatadah bahwa ayat ini sejatinya ayat yang paling keras menceritakan tentang siksa neraka. Ayat yang paling menakutkan dan yang paling sadis yang Allah tegaskan tentang mengisahkan neraka. Kenapa? Karena kata Qatadah, Al-Imam Qatadah mengatakan ayat ini Allah gunakan untuk berbicara langsung kepada ahli neraka. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, rasakan, kata Allah. Dan aku pastikan tidak akan aku tambah siksaan, kecuali yang aku tambahkan adalah rasa sakitnya setiap hari. Kalau penghuni surga, Pak, setiap hari Jumat dalam hadis sahih dikatakan, tidak ada yang bertambah kepada penghuni surga kecuali 2. Setiap Jumat. 1, tambah wangi. 2, tambah muda. Cuman itu doang. Kalau penduduk neraka, setiap hari yang ditambahkan bukan jenis azabnya sama, tapi yang ditambahkan rasa sakitnya. Itu 2 tafsir yang pertama dari ayat ini. Kemudian penjelasan berikutnya adalah dari Al-Hasan qala sa'altu Aba Barzah Al-Aslami an asyaddi ayatin fi kitabillahi ala ahli nar. Saya pernah bertanya kepada Aba Barzah Al-Aslami tentang ayat apa yang paling keras yang Allah turunkan kepada penduduk neraka. Maka beliau menjawab, sami'tu Rasulullah, saya pernah mendengar Nabi membaca ayat ini. Qara'a fadzuqu falan nazidakum illa adzaba, maka rasakanlah oleh kalian dan kami tidak akan pernah menambahkan kecuali azabnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, halakal qaumu bima'asihim Allah azza wa jalla. Sungguh celaka sebuah kaum. Yang dimaksud Nabi kaum apa? Luar biasa Nabi SAW. Nabi tidak ingin mengatakan umat. Nabi tidak mengatakan halaka ummati, celaka umatku, tidak. Tapi Nabi menggunakan redaksinya, celaka sebuah kaum yang mereka bermaksiat kepada Allah. Karena ayat itulah balasannya. Artinya apa? Nabi sangat tidak berharap umatnya masuk ke situ. Ketika Jibril datang kepada Nabi SAW dalam hadis yang cukup panjang, diperlihatkan neraka tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Dan neraka semakin rendah semakin panas, semakin pedih siksanya. Kalau surga semakin tinggi semakin besar nikmat karunia-Nya. Maka Jibril menjawab ketika Nabi bertanya, ya Jibril, itu neraka yang paling dasar siapa penghuninya? Kata Jibril, mereka yang orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa yang tingkat berikutnya? Jibril menjawab, menjelaskan terus. Siapa yang tingkat berikutnya? Sampai tingkat yang paling tinggi, yang nerakanya paling ringan, yang digambarkan kalau seseorang duduk atau berdiri di atas bara api, yaghla bihi dimaghuhu, otaknya mendidih. Sebagaimana digambarkan tentang siksaannya
paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Tapi ketika Nabi SAW bertanya siapa yang di dalam itu, Jibril kemudian mengatakan, yang di dalam itu adalah umatmu ya Rasulullah. Apa yang terjadi, Pak? Nabi pingsan. Langsung pingsan. Ya, kaget. Karena sangat tidak berharap umatnya ada di situ. Jangankan yang neraka paling dasar, bahkan neraka yang paling ringan saja Nabi dikasih tahu ada umatmu yang masuk sana, Nabi langsung pingsan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Begitu cintanya beliau kepada kita selaku umatnya. Ketika Nabi sadar, kemudian Nabi dengan nada yang bersedih bertanya, wahai Jibril, siapa umatku yang di sana? Kenapa mereka bisa masuk sana? Apa kata Jibril? Mereka adalah umatmu pelaku dosa besar dan belum sempat taubat ketika kematian menjemputnya. Jadi bagaimana bentuk cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyambut orang-orang penghuni surga. Allah pun menyambut dengan kesantunan, dengan marhab, ucapan selamat datang yang luar biasa. Apa Allah katakan? Salamun alaikum. Selamat datang. Bima sabartum. Berkat kesabaran kalian di dunia menahan diri dari kemaksiatan. Berkat kesabaran kalian di dunia bertahan dalam melakukan ketaatan. Karena ternyata salah satu makna sabar adalah endurance, ketahanan diri. Tahan gak menahan diri dari tidak berbuat dosa? Tahan gak ketika kemudian berbuat taat dan kebaikan? Karena ujian ketahanan itulah ujian kesabaran yang sejati. Orang mengatakannya as-sabru habsun nafs. Sabar adalah menahan diri. Berarti sabar ujian ketahanan endurance kita. Dan ucapan selamat datang di surga Allah sampaikan kepada mereka yang teruji ketahanan dirinya. Mudah-mudahan kita bisa menahan diri kita di dunia, karena siksaan akhirat kita nggak mungkin bisa menahannya. Rasa sakitnya tidak mungkin kita bisa tahan, sebagaimana orang-orang yang kemudian masuk ke dalam surga, kenikmatannya pun tidak bisa ditahan-tahan. Mereka tidak ada istilahnya kenyang, mereka tidak ada istilahnya kemudian puas, mereka tidak ada istilahnya kemudian lapar, tidak ada. Makan saja. Kulu washrabu hani'an. Makan sepuasnya, seenaknya, tidak ada makan kalau lapar, tidak ada berhenti makan kalau kenyang, tidak. Karena makanan di sana bukan untuk ditahan-tahan, karunia Allah di surga bukan untuk ditahan-tahan. Sebagaimana siksa neraka pun tidak ada yang bisa menahan rasa sakitnya. Maka lebih baik semua kita tahan-tahan di dunia. Bertahanlah dalam ketaatan, bertahanlah dalam tidak mengerjakan kemaksiatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.